Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sini kami akan memaparkan materi kami tentang fungsi irasional dan grafik. Dan sebelum itu, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Dan saya atas nama Ahmad Ikram dan rekan saya M. Yusufha dan Andi Muhammad Fikri. Adapun yang menulis materi ini yaitu saya sendiri Ahmad Ikram dan rekan-rekan saya M. Yusufha dan Andi Muhammad Fikri. Adapun editornya yaitu M. Yusufha dan penanggung jawab adalah kalian semua yaitu saya sendiri dan rekan-rekan saya. Baiklah, kita masuk ke materinya yaitu fungsi rasional. Apa sih itu fungsi rasional? Jadi, fungsi rasional adalah fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Bentuk umum fungsi rasional adalah fx sama dengan akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditambah d, dengan syarat ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, a, b, c, dan d elemen real. Contoh fungsi irasional: fx sama dengan akar 2x dikurang 6, fx sama dengan akar x ditambah 1 ditambah 3, fx sama dengan akar x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5. Bentuk-bentuk fungsi irasional. Yang pertama, bentuk y sama dengan akar x lebih besar sama dengan 0. Bentuk y sama dengan akar ax ditambah c, dan bentuk y sama dengan d ditambah akar ax ditambah c. Selanjutnya kita beralih ke menggambar sketsa grafik fungsi irasional. Adapun langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi irasional adalah menentukan syarat di bawah akar, mengkuadratkan kedua ruas dari persamaan yang diberikan. Persamaan yang diperoleh diubah dalam bentuk x sama dengan f y. Mengambil titik uji pada sumbu y, substitusikan titik uji ke persamaan x sama dengan f y. Setelah memperoleh titik-titik x dan y, gambarkan sketsa grafiknya. Baik, saya akan mengalihkan ke rekan saya untuk melanjutkan materi ini. Kepada saudara Andi Muhammad Fikri Bakhtiar, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk saudara Ahmad Ikram telah mempersilakan. Contoh nomor 1, bentuk y sama dengan akar x. Gambarlah sketsa grafik y sama dengan akar x. Penyelesaian pertama yaitu syarat di bawah tanda akar x lebih besar 0. Lalu syarat kedua, kuadratkan kedua ruas y sama dengan akar x, lalu y kuadrat sama dengan akar x kuadrat, lalu y kuadrat sama dengan x. Penyelesaian ketiga, persamaan diubah ke dalam bentuk yx sama dengan fy, lalu x sama dengan y kuadrat. Penyelesaian keempat, mengambil titik uji pada sumbu y kemudian disubstitusikan ke persamaan y sama dengan disubstitusikan ke persamaan x sama dengan y kuadrat. Jika y sama dengan 0, lalu x sama dengan
0 kuadrat, lalu X sama dengan 0, lalu Y sama dengan 1, X sama dengan 1 kuadrat, dan X sama dengan 1, dan Y sama dengan 2, X sama dengan 2 kuadrat, X sama dengan 4. Jadi titiknya adalah titik pertama yaitu 0,0, lalu titik kedua itu 1,1, dan titik ketiga yaitu 4,2. Grafiknya adalah seperti yang tertera pada gambar. Itulah bentuk grafik. Nomor 2, bentuk Y sama dengan akar AX tambah C. Gambarlah sketsa grafiknya sama dengan Y sama dengan X akar X kurang 1. Penyelesaian pertama, menentukan syarat di bawah tanda akar X kurang 1 lebih besar 0. Penyelesaian kedua, kuadratkan kedua ruas Y sama dengan akar X kurang 1 dan Y kuadrat sama dengan akar X kurang 1 kuadrat, dan Y kuadrat sama dengan X kurang 1. Penyelesaian ketiga, persamaan diubah dalam bentuk X sama dengan FY sehingga Y kuadrat sama dengan X kurang 1, lalu Y kuadrat tambah 1 sama dengan X, atau X sama dengan kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 1. Ya, baik, saya akan mempersilahkan kepada saudara M. Yusuf untuk melanjutkan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Andi Muhammad Fikri Bahtiar. Nah, langkah yang ketiga yaitu mengambil titik uji pada sumbu Y, kemudian substitusikan kepersamaan X sama dengan Y kuadrat tambah 1. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kuadrat ditambah 1, maka X-nya sama dengan 1. Jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Jadi X-nya sama dengan 2. Jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kuadrat ditambah 1. Maka X-nya sama dengan 5. Dan jika Y sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kuadrat ditambah 1. Jadi X-nya sama dengan 10. Jadi titik-titiknya adalah 1,0, 2,1, 5,2, dan 10,3. Nah, gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bentuk Y sama dengan D ditambah akar AX tambah C. Gambarlah grafik untuk Y sama dengan 2 ditambah akar X kurang 1. Penyelesaian. Nah, langkah yang pertama yaitu syarat di bawah tanda akar X kurang 1 lebih besar atau sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 1. Kemudian langkah kedua yaitu kuadratkan kedua ruas. Y sama dengan 2 ditambah akar X kurang 1. Lalu Y kurang 2 sama dengan akar X kurang 1. Y kurang 2 pangkat 2 sama dengan akar X kurang 1 pangkat 2. Maka didapatlah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan X kurang 1. Kemudian langkah ketiga yaitu
persamaan diubah dalam bentuk X sama dengan FY, sehingga didapat Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 sama dengan X kurang 1. Lalu Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 ditambah 1 sama dengan X kurang 1 tambah 1. Kemudian Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 5 sama dengan X, atau X sama dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil titik uji pada sumbu Y, kemudian substitusikan ke persamaan X sama dengan Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 5. Jadi, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 5. Maka X-nya sama dengan 5. Jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 5. Maka X-nya sama dengan 2. Kemudian jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 5. Maka X-nya sama dengan 1. Jika Y sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah 5. Maka X-nya sama dengan 2. Dan jika Y sama dengan 4, maka X sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 4 ditambah 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi titik-titiknya adalah 5,0, 2,1, 1,2, 2,3, dan 5,4. Nah, kemudian kita masuk pada gambar grafiknya seperti yang tertera pada layar. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Jika ada kekeliruan dalam video penjelasan kami, mohon dimaafkan. Sebelum video ini kami akhiri, saya dan rekan-rekan saya ingin mengingatkan bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjaga diri kita agar terhindar dari penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada beberapa hal penting lainnya yang harus kita jaga. Yang pertama yaitu jaga jarak minimal 1 meter. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai, dan hindari kontak dekat dengan orang-orang di sekitar, terutama orang sakit. Yang kedua, rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jika batuk atau bersin, tutup mulut menggunakan tisu atau batuk pada siku yang terlipat. Kemudian, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan bersih. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker jika ingin bepergian. Saya mewakili rekan-rekan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.